Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MD Atalada Faresendria dengan NIM 2111102441087, Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi dalam sehari-hari ini artinya teknologi semakin mudah dijangkau halayak orang, dari golongan terpandang sampai golongan yang biasa-biasa saja. Dengan adanya presentasi ini membahas dampak atau efek positif maupun negatif dari penyebaran teknologi informasi yang masif di lingkungan kita sehari-hari. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi sering digunakan merujuk kepada interaksi antar orang, proses algoritmik, data dan data teknologi. Penerapan teknologi informasi di dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi sudah menjadi bagian dari hidup kita, seperti penggunaannya untuk bekerja, berkomunikasi, bahkan sekadar refreshing. Hal ini mungkin sepele, tapi tanpa kita sadari, sistem informasi ini memang sudah melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah contoh penerapan teknologi sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada e-learning. E-learning ini adalah contoh pertama dari sistem informasi, yaitu dalam bidang pendidikan. E-learning atau electronic learning merupakan sistem informasi yang diterapkan dalam sekolahan. Penerapan sebuah data yang diproses dan disebarkan melalui teknologi. Banyak sekali manfaat dari hadirnya sistem informasi di bidang pendidikan ini, di antaranya kemudahan. Kemudahan yang ditawarkan tidak hanya berupa penghematan waktu, tapi juga penghematan kertas. Karenanya contoh dari sistem informasi ini sangat berguna dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada e-banking. Sistem informasi ini digunakan di bank. Pihak yang mengelola sistem informasi ini biasanya adalah pihak pekerja bank yang terkait. Orang-orang tersebut adalah orang yang memang mengerti penggunaan sistem informasi ini. Cara kerja e-banking ini sangat mudah, contohnya SMS banking. Untuk melakukan transaksi dengan metode ini, seseorang hanya harus mengirimkan SMS dengan format tertentu. Lalu nantinya format ini akan dikirimkan ke nomor yang sudah ditentukan. Jadi seseorang tidak perlu repot pergi ke bank. Yang ketiga ada e-commerce. Contoh penerapan sistem informasi selanjutnya adalah e-commerce atau perdagangan online. Ini mungkin salah satu contoh yang paling banyak diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali layanan e-commerce yang tersebar di masyarakat Indonesia pada masa sekarang. Perdagangan online ini cara kerjanya juga mempermudah proses perdagangan yang ada. Metode kerjanya pun mudah, di mana seseorang hanya perlu memasukkan pencarian barang yang diinginkan lalu pilih beli. Nanti komponen sistem informasi berupa output akan muncul, yakni barang yang dibeli tadi. Lalu selanjutnya ada artificial intelligence. Salah satu sistem informasi ini tadinya lebih banyak digunakan perusahaan. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini sangat memudahkan proses transaksi yang ada di perusahaan. Melihat kecanggihan AI ini, tidak heran jika banyak yang menerapkan hal ini pada tempat lainnya. Mungkin yang paling banyak dan paling sering didengar adalah AI ini diterapkan di handphone. Pada dasarnya cara kerja sistem ini yaitu memecahkan masalah yang ada dengan pengetahuan dari para tenaga ahli yang telah dimasukkan ke dalamnya. Jadi sistem yang diproses untuk menghasilkan informasi ini masih berasal dari manusia juga. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat dari teknologi sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang kita dapat sangatlah banyak jika dibandingkan dengan zaman dahulu, yang mana sistem informasi ini belum merata penggunaannya. Itu sangatlah berbeda mulai dari aspek pekerjaan. Jika dulu serba manual, sekarang dipermudah dalam berkomunikasi atau mengirimkan file pekerjaan. Tidak perlu lagi dengan mengirim surat. Hal ini sangat bermanfaat dalam berbagai sektor seperti sektor bisnis, perusahaan, pendidikan, perbankan, dan kesehatan. Lalu berikut contoh penerapan teknologi sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi banyak digunakan para usahawan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja.
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Misalnya penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Lalu, contoh selanjutnya, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet, seperti yang kita bahas pada sebelumnya. Lalu contoh selanjutnya ada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Lalu selanjutnya kita membahas faktor penyebab tingginya penyebaran hoax. Hoax ada di kehidupan sehari-hari, bahkan berdasarkan situs berita1.com, setidaknya ada 30% sampai 60% orang Indonesia saat mengakses internet itu terpapar berita hoax. Lalu kenapa bisa banyak orang terpapar hoax? Yang pertama, faktor penyebab tingginya penyebaran hoax adalah masyarakat masih belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Regulasi kita juga belum menjangkau hal-hal seperti itu. Oleh karenanya kedua aspek itu perlu dibenahi. Lalu dunia media sosial bagi masyarakat Indonesia adalah hal yang baru. Itu sebabnya masyarakat tergopoh-gopoh berhadapan dengan dunia yang baru tersebut. Hal itu membuat masyarakat cenderung menelan sebuah informasi secara mentah-mentah. Data dari laman web kominfo.go.id mengatakan ada 800 situs penyebar hoax dan hate speech. Di Indonesia, hoax merupakan efek samping dari era keterbukaan yang memiliki peluang untuk menciptakan perpecahan dan permusuhan karena dapat membuat masyarakat bingung akan sebuah kebenaran informasi. Lalu bagaimana pencegahan yang dilakukan dalam meredam penyebaran hoax? Dengan maraknya hoax yang menyebar bukan berarti kita hanya diam saja atau bahkan menjadi korban atau jadi orang yang ikut menyebar. Nah, ini ada cara untuk meredam penyebaran hoax. Yang pertama, dalam meredam penyebaran hoax yang harus kita lakukan adalah kembangkan rasa penasaran, jangan menelan informasi mentah-mentah. Sebelum kita menerima dan menyebarkan informasi, kita harus bertabayun atau mencari kebenarannya terlebih dahulu. Lalu, kita juga harus berhati-hati dengan judul provokatif. Media kerap kali menuliskan judul clickbait agar banyak pembaca yang tertarik untuk membaca. Tapi tidak sedikit juga orang yang hanya sekedar membaca judulnya saja. Yang mana kadang judulnya itu tidak sesuai dengan isinya. Lalu kita juga harus berhati-hati dengan website abal-abal. Ada juga website yang tidak meyakinkan menuliskan artikel atau berita yang tidak jelas kebenarannya. Jadi kita juga harus perlu untuk mengecek apakah website yang menyajikan berita ini kredibel atau layak dipercaya. Lalu kita juga bisa ikut untuk mencegahnya itu kita ikut serta dalam grup diskusi anti hoax di sosial media. Di beberapa platform ada yang membentuk grup atau wadah untuk diskusi atau klarifikasi bahwa suatu berita itu asli atau hoax. Dan juga jika kita menemukan beberapa berita hoax, kita juga bisa melaporkannya ke Menkominfo. Lalu kesimpulannya dari uraian presentasi saya di atas tadi dapat disimpulkan bahwa teknologi sistem informasi itu melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu kita perlu butuh edukasi dan mengedukasi orang-orang atau masyarakat sekitar tentang sistem informasi agar tidak adanya penyalahgunaan dari sistem informasi tersebut. Dengan adanya edukasi tersebut, kita dapat memanfaatkan sepenuhnya dari sistem informasi. Salah satu penyalahgunaan sistem informasi yaitu penyebaran hoax. Maraknya penyebaran hoax di masyarakat yang tidak tahu disengaja ataupun tidak. Oleh karenanya kita perlu edukasi tentang hal ini agar tidak berkelanjutan. Sekian dari saya, banyak salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.